1. Pengantar HACCP Hazard Analysis Critical Control Point. 2. Pendahuluan teknologi pengawatan peningkatan tampilan peningkatan gizi kecepatan penyajian, dampak positif dampak pengiring. 3. Kemungkinan selama produksi, kontaminasi zat warna tidak aman karsinogenik zat aditif lainnya. 4. Harus ada, regulasi pangan Food and Drugs Administration, FDA, Codex Alimentarius Commissions, CAC, FAO UU Pangan, Nov. 96, Guidelines Perlindungan Konsumen. 5. Cakupan UU Pangan, penggunaan food additives registrasi labeling belum terakomodasi, ambang batas untuk kandungan pestisida, aflatoksin, logam berat, dan lainnya. Perlu pengawasan mutu pangan. 6. Pengawasan mutu pangan di Indonesia Depkes Deptan Dep Perindak Mutu Pangan, Balai POM, Labeling Rek Pestisida No Dagang Standar Proses Standar Mutu Peraturan Bidang Pangan, Warren Wet Nomor 10/1961, tentang UU Barang, Permen atau Kepmen diturunkan dalam 7 beberapa Kepmen Permen, Food Labeling dan Advertensi 79-Menkes per III-78 Aditif Makanan 225-Menkes per VI-79 Kewajiban Pendaftaran Makanan 330-Menkes per VI-76 Regulasi Pestisida 280-KPTSVM-6/73 juga melalui standarisasi, kualitas, seni, proses, GMP, keamanan, safety reg, prosedur, SOP. 8. Kendali dan kontrol program IEC, Information Education and Communication pelatihan GMP, Good Manufacturing Practices, membangun komitmen kuat dari industriawan pangan kontrol keamanan pangan dalam produksi, HACCP, melalui 9. Bahaya kimia bahaya fisika bahaya biologi bahan baku produk produksi. 10. Suatu sistem jaminan mutu yang didasarkan pada kesadaran bahwa bahaya hazard dapat terjadi pada setiap titik dalam rangkaian produksi minimum risk, keamanan pangan. 11. 3. Pendekatan HACCP 1. Food safety aspek dalam proses produksi yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit kematian 2. Wolesomenes kebersihan karakteristik proses dalam kaitannya dengan kontaminasi dan higienis 3. Economic fraud pemalsuan tindakan ilegal yang merugikan konsumen. 12. Karakteristik HACCP, sebagai suatu sistem manajemen keamanan pangan, pendekatan sistematik proaktif usaha satu tim effort, teknik common sense sistem hidup dan dinamis. 13.7 Prinsip HACCP 1. Mengidentifikasi potensi bahaya pada semua tahapan dalam industri pangan 2. Menentukan titik atau tahapan operasional yang dapat dikendalikan untuk meminimalkan bahaya, CCP. 3. Menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kendali 4. Menetapkan sistem monitoring dengan cara pengamatan atau pengujian 5. Menetapkan tindakan perbaikan bila hasil monitoring menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk keperluan penyesuaian 7. Menjalankan sistem dokumentasi tentang HACCP. 14 Tujuan HACCP. 1. Untuk menjamin bahwa produksi pangan aman setiap saat 2. Merupakan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman 3. Memberi rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanan produknya 4. Memberikan kepuasan kepada customer akan konformitasnya pada standar nasional internasional 5. Memenuhi standar dan regulasi pemerintah 6. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 15 Jika HACCP tidak diterapkan dengan benar, maka tidak akan menghasilkan jaminan keamanan yang efektif. HACCP menuntut prioritas food safety dan terintegrasi dengan sistem mutu lainnya harus dilaksanakan oleh seluruh divisi dalam industri. Umumnya lingkup HACCP terfokus pada keamanan pangan saja. Perhatikan. 16 Pre.
Rekuisite penerapan HACCP. Industri harus menerapkan SPO. Sanitasi industri harus memonitor penerapan SPO. Sanitasi industri harus melakukan tindakan koreksi segera bila terjadi penyimpangan kondisi dan penerapan sanitasi industri. Harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Apa bedanya CCP dengan SPO? 17 HACCP dan ISO 9000 Sistem Keamanan Pangan. HACCP Prinsip 2 HACCP GMP sebagai prerequisite, ISO 9000 sebagai program Universal SPO Sanitasi. 18 Apa ISO itu? Suatu sistem kualitas manajemen, QMS, yang bersifat universal berlaku untuk industri. Instansi apa saja disusun oleh Organization for International Standard memiliki relevansi dengan HACCP dalam bidang pangan. ISO 9000, Sistem Manajemen ISO 9000, 2000 for Food and Drink. Anggota ISO, Organisasi Standar Nasional, 150 negara, Sekretariat, Jenewa. 19 ISO 9000 standar diakui secara internasional mencakup seluruh aspek manajemen, merupakan sistem manajemen mutu siap pakai bersifat generik, dapat dibuktikan penerapannya. 20 Manfaat penerapan ISO 9000 internal. Adanya pedoman kerja yang standar meningkatkan sistem kerja yang lebih baik dan konsisten, meningkatkan efisiensi dan efektivitas media untuk peningkatan berkesinambungan. 21 Manfaat penerapan ISO 9000 eksternal meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer melalui jaminan manajemen mutu, meningkatkan image perusahaan, meningkatkan daya saing, competitiveness, dengan perusahaan lain. 22 Tahapan penerapan ISO 9000 penetapan komitmen manajemen puncak, pembentukan tim ISO 9000, pelatihan kesadaran mutu dan dokumentasi, identifikasi proses bisnis, desain sistem dan pendokumentasian penerapan, pelatihan audit internal, pelaksanaan audit internal, tinjauan manajemen, sertifikasi. 23 Perbandingan sistem HACCP dengan ISO 9000 NO. Substansi sistem ISO 9000 HACCP. 1. Maksud standarisasi sistem untuk mencapai konsistensi mutu, menjamin keamanan pangan. 2. Tujuan jaminan mutu, ketahanan manajemen mutu internal. 3. Sasaran kepuasan pelanggan customer pangan yang memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan. 4. Ruang lingkup meliputi semua produk dan jasa, meliputi produk pangan saja. 5. Skema operasi instalasi sistem mutu dari pemasok hingga delivery lokasi CCP dan monitoring proses produksi. 6. Tanggung jawab kolektif, ditetapkan struktur hierarki yang permanen, supervisor dan personil yang disewa. 7. Ketidaksesuai kejadiannya dieliminasi, kejadiannya dicegah. 8. Sertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi oleh lembaga sertifikasi HACCP yang terakreditasi pemerintah. 26 Bab II Tinjauan Pustaka A. Pengertian sistem penyelenggaraan makanan rumah sakit. Penyelenggaraan makanan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu hingga pendistribusian makanan kepada konsumen, termasuk kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi yang bertujuan untuk mencapai status kesehatan yang optimal melalui pemberian makan yang tepat. Aritonang, 2012, Penyelenggaraan Makanan Institusi dan Industri adalah program terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan bahan makanan, dan penghidangan makanan dalam skala besar, massal, serta pengadaan peralatan dan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dikoordinasikan secara penuh dengan menggunakan lembaga kerja sedikit mungkin, tetapi harus mengutamakan kepuasan pelayanan, kualitas yang maksimal dan pengontrolan biaya yang baik pada sebuah institusi atau industri. Bakri, DKK, 2018, macam-macam institusi, antara lain. 1. Industri, tenaga kerja, perusahaan. 2. Sosial, panti asuhan, panti jompo. 3. Asrama, asrama mahasiswa atau Polri. 4.
sekolah, PMTAS, makan siang siswa 5, rumah sakit, RS umum, RSB, puskesmas rawat 6, komersial, catering, rumah makan, food court 7, khusus, asrama haji, pusat latihan olahraga, lapas. 78. Keadaan darurat, bencana alam tujuan penyelenggaraan makanan rumah sakit menurut Bakri, DKK, 2018. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit bertujuan menyediakan makanan yang sesuai bagi orang sakit yang dapat menunjang penyembuhan penyakitnya. Kadang-kadang beberapa rumah sakit juga menyediakan pelayanan bagi karyawan dan pengunjungnya. Pelayanan ini seharusnya terpisah dari pelayanan makanan bagi orang sakit, pasien, mengingat makanan bagi orang sakit lebih kompleks dan memiliki pelaksanaan administrasi yang berbeda. Tujuan penyelenggaraan makanan di rumah sakit yaitu 1. Menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi pasien dalam upaya mempercepat penyembuhan penyakit serta memperpendek masa rawat. 2. Menyediakan makanan bagi karyawan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi selama bertugas. 3. Mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya makanan secara maksimal. C. Sasaran penyelenggaraan makanan rumah sakit. Sasaran penyelenggaraan makanan di rumah sakit terutama pasien yang rawat inap. Sesuai dengan kondisi rumah sakit dapat juga dilakukan penyelenggaraan makanan bagi karyawan. Ruang lingkup penyelenggaraan makanan rumah sakit meliputi produksi dan distribusi makanan, PGRS, 2013. 8D. Bentuk penyelenggaraan makanan rumah sakit. Kegiatan penyelenggaraan makanan merupakan bagian dari kegiatan instalasi gizi atau unit pelayanan gizi di rumah sakit. Sistem penyelenggaraan makanan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara swakelola, secara penuh, atau memanfaatkan jasa catering atau perusahaan jasa boga, outsourcing. Aritonang, 2012, 1. Sistem swakelola penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem swakelola, maka instalasi atau unit pelayanan gizi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan makanan. Dalam sistem swakelola ini, seluruh sumber daya yang diperlukan, tenaga, dana, metode, sarana, dan prasarana, disediakan oleh pihak rumah sakit, PGRS, 2013, 2. Sistem outsourcing. Sistem outsourcing yakni penyelenggaraan makanan dengan memanfaatkan perusahaan jasa boga atau catering. Sistem outsourcing bisa berkategori semi-outsourcing dan full outsourcing. Sistem semi-outsourcing, yang mana pengusaha jasa boga selaku penyelenggara makanan menggunakan sarana dan prasarana milik rumah sakit. Sedangkan pada sistem full outsourcing, pengusaha jasa boga tidak menggunakan sarana dan prasarana milik rumah sakit, melainkan milik perusahaan sendiri. Aritonang, 2012. Mekanisme kerja penyelenggaraan makanan rumah sakit menurut Aritonang, 2012. Perencanaan pelayanan gizi melalui penyelenggaraan makanan digambarkan sebagai siklus yang terpusat pada pasien atau klien. Pelayanan gizi yang berorientasi kepada konsumen disusun. 9. Bersasarkan sekumpulan tujuan yang ingin dicapai, menentukan kegiatan dan implementasi, selanjutnya evaluasi dan review secara keseluruhan. Mekanisme kegiatan sistem penyelenggaraan makanan meliputi hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan anggaran biaya makanan. 2. Perencanaan menu. 3.
Perhitungan kebutuhan bahan makanan 4. Pemesanan dan pembelian bahan makanan 5. Penerimaan bahan makanan 6. Penyimpanan bahan makanan 7. Penyaluran bahan makanan 8. Persiapan bahan makanan 9. Pengolahan bahan makanan 10. Pendistribusian makanan Hazard Analysis Critical Control Point HACCP. Analisis bahaya dan pengendalian titik kritis Hazard Analysis Critical Control Point HACCP didefinisikan sebagai suatu pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematik untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan bahaya. Tujuan dari HACCP adalah untuk mencegah bahaya-bahaya yang sudah diketahui, bahaya biologi, kimia, dan fisik, dan mengurangi resiko terjadinya bahaya dengan melakukan pengendalian pada setiap titik kritis dalam proses produksi. Dari sejak tahap produksi bahan baku, pengadaan dan penanganan bahan baku, pengolahan, distribusi hingga konsumsi produk jadi, HACCP ini merupakan 10 sistem jaminan keamanan pangan dalam industri makanan yang sudah dikenal dan berlaku secara internasional. Surono, DKK, 2016. Konsep HACCP merupakan penggabungan dari prinsip mikrobiologis makanan, pengawasan mutu, dan penilaian resiko untuk mencapai tingkat keamanan setinggi mungkin. Meskipun begitu, penerapan HACCP tidak berarti menghentikan pertumbuhan bakteri hingga ke titik nol, melainkan meminimalkannya ke tingkat yang dapat dianggap aman. Sistem ini menilai kendali atas mutu bahan mentah, sistem pengolahan, lingkungan tempat proses dilangsungkan, orang-orang yang terlibat dalam proses, dan sistem penyimpanan serta distribusi. Arisman, 2009. HACCP terdiri dari 12 langkah di mana 7 prinsip HACCP tercakup di dalamnya. Berikut ada langkah-langkah penyusunan dan penerapan HACCP menurut Dewanti, 2013. 1. Menyusun tim HACCP. 2. Deskripsikan produk. 3. Identifikasi penggunaan yang dituju. 4. Menyusun diagram alir. 5. Verifikasi diagram alir. 6. Daftarkan semua bahaya potensial, lakukan analisis bahaya, tentukan tindakan pengendalian. 7. Tentukan CCP. 8. Tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. 9. Tetapkan sistem pemantauan untuk setiap CCP. 10. Tetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang mungkin terjadi. 11. Tetapkan prosedur verifikasi. 12. Tetapkan penyimpanan catatan dan dokumentasi sejarah HACCP. HACCP diperkenalkan pertama kali di USA oleh perusahaan Pillsbury yang bekerja sama dengan NASA dan Laboratorium Research and Development USA Army NATIC pada awal tahun 1960. Sistem ini didasarkan pada konsep teknis analisis kegagalan, cara, dan analisis dampak, Failure, Mode and Effect Analysis, FMEA, yang mengkaji potensi kesalahan yang mungkin muncul di setiap tahapan pelaksanaan, dan penempatan mekanisme pengendalian yang efektif secara tepat. Konsep tersebut kemudian diterapkan ke dalam sistem keamanan mikrobiologis di hari-hari awal pelaksanaan program pesawat ulang-alik berawak AS untuk menjamin keamanan makanan astronotnya guna meminimalkan risiko terjadinya kejadian luar biasa, KLB, keracunan makanan di luar angkasa, Takenaka, 2005. Sistem keamanan dan mutu makanan umumnya didasarkan pada pengujian produk akhir. Akan tetapi,
Akibat keterbatasan teknik pengambilan sampel dan pengujian, keamanan makanan sulit dijamin. Dengan demikian tampak jelas bahwa ada suatu kebutuhan untuk mendatangkan suatu yang lain, sebuah metode praktik dan pencegahan yang dapat memberi jaminan keamanan makanan dalam tingkat yang lebih tinggi sistem HACCP. Sistem HACCP memang belum dipublikasikan sampai tahun 1970-an, tetapi sejak mendapatkan pengakuan dunia internasional, penerapannya di dalam produksi makanan yang aman telah diakui Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai metode yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit bawaan makanan, Foodborne Disease. Mortimore dan Wallace, 2004. 12 dalam bukunya, Rauf, 2013, juga mengatakan bahwa HACCP dirancang untuk industri pangan yang telah menggunakan peralatan canggih, namun pendekatan prinsip-prinsip HACCP dapat diterapkan pada skala kecil seperti di rumah, restoran maupun instalasi gizi. Menurut Daulay, 2011, untuk memahami konsep HACCP secara menyeluruh diperlukan adanya kesamaan pandangan terhadap beberapa istilah dan definisi yang dipakai dalam sistem manajemen HACCP, yaitu 1. Bahaya hazard bahan biologi, kimia atau fisika, atau kondisi yang dapat menimbulkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Bahaya atau hazard sebagai suatu sifat-sifat biologis atau mikrobiologis, kimia, fisika yang dapat menyebabkan bahan pangan, makanan, menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. 2. Titik kendali, critical point sama dengan CP setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang dapat mengendalikan faktor bahaya biologi atau mikrobiologi, kimia atau fisika. 3. Titik kendali kritis, critical control point sama dengan CCP, setiap titik, tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang jika tidak terkendali dapat mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan. Atau setiap titik, tahap atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah, menghilangkan atau mengurangi adanya bahaya. 4. Batas kritis, critical limits, batas toleransi yang harus dipenuhi atau dicapai yang menjamin bahwa CCP dapat mengendalikan secara efektif bahaya yang mungkin timbul, yang merupakan batas antara keadaan dapat diterima dan tidak dapat diterima. 5. Resiko, kemungkinan menimbulkan bahaya. 6. Penggolongan resiko, pengelompokan prioritas resiko berdasarkan bahaya yang mungkin timbul atau terdapat pada makanan. 7. Pemantauan, monitoring, pengamanan atau pengukuran untuk menetapkan apakah suatu CCP dapat dikendalikan dengan baik dan benar serta menghasilkan catatan yang teliti untuk digunakan selanjutnya dalam verifikasi. 8. Pemantauan kontinu, pengumpulan dan pencatatan data secara kontinu, misalnya pencatatan suhu pada tabel 9. Tindakan koreksi, corrective action, prosedur atau tata cara tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan pada CCP. 10. Tim HACCP, sekelompok orang atau ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan HACCP. Pembentukan tim HACCP hendaknya disusun berdasarkan struktur organisasi yang sudah ada dalam badan usaha pemilik restoran terkait, sehingga legalitas dari tim HACCP tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sudibyo, 2008. 1411.
Validasi rancangan HACCP. Pemeriksaan awas oleh tim HACCP untuk menjamin bahwa semua elemen dalam rancangan HACCP sudah benar. 12. Validasi metode, prosedur dan uji yang dilakukan selain pemantauan untuk membuktikan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rancangan HACCP, dan untuk menentukan apakah rancangan HACCP memerlukan modifikasi dan revalidasi. Prinsip HACCP. Secara teoritis ada 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan. Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut menurut Rauf 2013 adalah 1. Analisis potensi bahaya. Analisis bahaya merupakan prinsip pertama dari 7 prinsip HACCP yang tertuang di dalam 12 langkah penerapan sistem HACCP. Analisis bahaya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya termasuk penyebabnya serta menentukan peluang kejadian atau resiko, risk, dan tingkat keparahan, severity, pada setiap tahapan proses. Brown, 2015. Tabel 1. Analisis potensi bahaya. Jenis bahaya contoh biologi bakteri, virus, kaang, protozoa dan serangga kimia, toksin alami, sianida, alergen, pestisida, mikotoksin fisik, kerikil, logam, kaca, rambut. Sumber, Rauf, 2013. Analisis potensi bahaya dilakukan dalam 3 tahap yaitu, A. Menentukan potensi bahaya dan tindakan pengendalian, merupakan potensi bahaya dari setiap bahan, baik bahan utama maupun bahan tambahan sekecil apapun harus dilakukan analisis potensi bahaya. B. Menentukan kelompok bahaya pada bahan baku dan produk. Tahap kedua dalam analisis potensi bahaya adalah penentuan kelompok bahaya dari bahan baku, produk antara, dan produk akhir, yang dibagi menjadi 6 kelompok bahaya, yaitu bahaya A, B, C, D, E, dan F. Tabel 2. Kelompok bahaya pada bahan baku dan produk. Kelompok bahaya. Karakteristik bahaya. Bahaya A. Kelompok produk khusus yang terdiri dari produk non-steril yang ditunjukkan untuk konsumen berisiko tinggi seperti bayi, ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, dan lansia. Bahaya B. Produk mengandung bahan yang sensitif terhadap bahaya biologis, kimia, dan fisik. Bahaya C. Di dalam produksi tidak terdapat tahap yang dapat membunuh mikroorganisme berbahaya atau mencegah menghilangkan bahaya kimia atau fisik. Bahaya D. Produk yang kemungkinan mengalami pencemaran kembali setelah pengolahan sebelum pengemasan. Bahaya E. Kemungkinan dapat terjadi kontaminasi kembali selama distribusi, penjualan atau penanganan oleh konsumen, sehingga produk menjadi berbahaya bila dikonsumsi. Bahaya F. Tidak ada proses pemanasan setelah pengemasan yang dapat menghilangkan bahaya biologis atau tidak ada cara konsumen untuk mendeteksi, menghilangkan bahaya kimia atau fisik. Sumber, Rauf, 2013. 16C. Menentukan kategori resiko. Setelah ditentukan kelompok bahaya dari bahan baku dan produk, selanjutnya ditentukan kategori resiko dari setiap bahan baku, bahan antara dan bahan produk. Kategori resiko terbagi menjadi 7, yaitu dari kategori 0 VI. Tabel 3. Kategori resiko dari bahan baku dan produk. Kategori keterangan 0 tidak mengandung bahaya. AFI mengandung 1 bahaya. BFII mengandung 2 bahaya. BFIII mengandung 3 bahaya. BFIV mengandung 4 bahaya. BFV mengandung 5 bahaya. B.
FVI mengandung bahaya A, dengan atau tanpa bahaya BF Sumber, Rauf, 2013, 2. Titik kendali kritis CCP, Critical Control Point dapat didefinisikan sebagai titik, atau tahapan atau prosedur dalam pengolahan makanan yang dapat dikendalikan sehingga bahaya dapat dicegah atau diturunkan pada tingkat yang dianggap aman. Untuk menetapkan apakah suatu tahapan proses dapat dikategorikan sebagai titik kritis atau bukan, maka digunakan bagan logika atau pohon keputusan, Decision Tree, Surono, DKK, 2016. Menurut Rauf bahan baku tidak dipertimbangkan apakah sebagai CCP atau bukan. Namun setiap bahan baku perlu diuji apakah membawa bahaya yang kritis sehingga perlu dipertimbangkan untuk memberi perlakuan CCP pada bahan baku 17 tersebut. Jika diputuskan bahwa bahan baku tersebut membawa bahaya yang kritis sehingga perlu ditangani dengan suatu tahap atau proses, maka tahap atau proses yang mengendalikan bahaya tersebut adalah CCP. Bahan baku tersebut bukan merupakan CCP, namun membutuhkan CCP. Cara untuk dapat menentukan suatu tahapan tersebut CCP atau bukan dapat dilihat pada gambar 1.3. Batas kritis merupakan satu atau lebih toleransi mutlak yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan pangan dari suatu produk THR, 2005. Cara praktis untuk menentukan batas kritis dari suatu CCP adalah dengan menggunakan parameter yang lebih cepat terdeteksi. Sebagai contoh, tahap perebusan untuk menghilangkan bakteri patogen, lebih praktis menggunakan indikator suhu dan waktu sebagai batas kritis. Dengan asumsi bahwa pada suhu dan waktu tersebut, bakteri patogen telah dimatikan. Untuk produk berbentuk padat perlu diperhitungkan waktu pemanasan yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 72 derajat Celcius pada bagian dalam produk, ditambah 15 detik, Dian, 2018, batas kritis tidak boleh dikacaukan dengan batas operasi. Dalam suatu pengolahan, bahan pangan direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit atau digoreng pada suhu 130 derajat Celcius selama 3 menit. Suhu dan waktu yang digunakan dalam kedua tahap pengolahan tersebut merupakan batas operasi. Batas kritis kedua proses tersebut adalah 72 derajat Celcius selama 15 detik. Jika perebusan dilakukan di bawah batas operasi, misalnya 80 derajat Celcius, 15 menit, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keamanan pangan karena masih berada di atas batas kritis. Namun jika dilakukan di bawah batas kritis, misalnya 65 derajat Celcius, maka makanan yang dihasilkan menjadi tidak aman dikonsumsi tersebut. Jika diputuskan bahwa bahan baku tersebut membawa bahaya yang kritis sehingga perlu ditangani dengan suatu tahap atau proses, maka tahap atau proses yang mengendalikan bahaya tersebut adalah CCP. Bahan baku tersebut bukan merupakan CCP, namun membutuhkan CCP. Cara untuk dapat menentukan suatu tahapan tersebut CCP atau bukan dapat dilihat pada gambar 1.3. Batas kritis merupakan satu atau lebih toleransi mutlak yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan pangan dari suatu produk THR, 2005. Cara praktis untuk menentukan batas kritis dari suatu CCP adalah dengan menggunakan parameter yang lebih cepat terdeteksi. Sebagai contoh, tahap perebusan untuk menghilangkan bakteri patogen,
lebih praktis menggunakan indikator suhu dan waktu sebagai batas kritis. Dengan asumsi bahwa pada suhu dan waktu tersebut, bakteri patogen telah dimatikan. Untuk produk berbentuk padat perlu diperhitungkan waktu pemanasan yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 72 derajat Celcius pada bagian dalam produk, ditambah 15 detik, Dian, 2018, batas kritis tidak boleh dikacaukan dengan batas operasi. Dalam suatu pengolahan, bahan pangan direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit atau digoreng pada suhu 130 derajat Celcius selama 3 menit. Suhu dan waktu yang digunakan dalam kedua tahap pengolahan tersebut merupakan batas operasi. Batas kritis kedua proses tersebut adalah 72 derajat Celcius selama 15 detik. Jika perebusan dilakukan di bawah batas operasi, misalnya 80 derajat Celcius, 15 menit, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keamanan pangan karena masih berada di atas batas kritis. Namun jika dilakukan di bawah batas kritis, misalnya 65 derajat Celcius, maka makanan yang dihasilkan menjadi tidak aman dikonsumsi. Dian, 2018. 18 gambar 1. Pohon keputusan CCP tidak. Apakah tahapan sebelum makanan dikonsumsi dapat digunakan untuk menghilangkan atau menurunkan munculnya bahaya sampai dengan batas yang diterima? Ya, tidak, bukan CCP. Stop, CCP bukan CCP. Apakah kontaminasi oleh bahaya yang diidentifikasi dapat terjadi sampai melebihi batas yang dikehendaki atau dapatkan terjadi peningkatan sampai melebihi batas? Ya tidak. Apakah tahap ini dapat menghilangkan atau mengurangi potensi bahaya sampai pada batas yang dapat diterima? Apakah terdapat tindakan pencegahan untuk bahaya yang teridentifikasi? Ya, apakah pengendalian pada tahap ini diperlukan untuk keamanan pangan? Ya, tahap modifikasi, proses, produksi tidak stop. 19 tahap atau proses yang dimasukkan ke dalam batas kritis adalah hanya tahapan yang teridentifikasi sebagai CCP. Potensi bahaya yang ditampilkan adalah bukan potensi bahaya yang secara utuh ada pada bahan baku, namun hanya potensi bahaya yang dapat dikendalikan oleh suatu CCP. Batas kritis bisa berubah, tergantung jenis makanan, jenis bakteri patogen, dan proses. Suatu bahan yang mudah mengalami kerusakan karena panas seperti susu, maka batas suhu dan waktu kritisnya bisa dirubah, misalnya menggunakan pemanasan suhu yang lebih tinggi dan waktu dibuat yang lebih singkat. Namun penyesuaian batas kritis harus melalui penelitian yang mendalam. Dian, 2018, penentuan indikator batas kritis bisa diperoleh dari beberapa sumber, yaitu a. Pedoman peraturan, pedoman lokal maupun internasional, Codex Alimentarius, FDA, SNI, dan standar lainnya. B. Tenaga ahli, asosiasi profesi, ahli proses thermal, ahli pangan atau mikrobiologi, perusahaan pembuat alat pengolahan pangan. C. Studi penelitian, pengalaman dalam lingkungan industri, dan analisis laboratorium. 4. Monitoring pengawasan penetapan prosedur pengendalian. Monitoring adalah prinsip HACCP keempat yang dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penetapan batas kritis untuk setiap CCP. Penetapan prosedur pengendalian, monitoring,
dilakukan untuk mencegah keadaan sebuah CCP menjadi tidak terkontrol yang berakibat pada peningkatan resiko dihasilkannya produk berbahaya, mengidentifikasi masalah sebelum muncul, menemukan titik sebab suatu masalah, serta membantu proses verifikasi dan pembuktian kelayakan sistem HACCP, Sudibyo, 2008. 25. Tindakan perbaikan menurut Rauf, 2013, adalah prosedur yang dilakukan saat terjadi suatu penyimpangan dari batas kritis atau proses berlangsung melewati batas kritis. Terjadinya penyimpangan dari batas kritis dapat diketahui dari kegiatan monitoring. Tindakan perbaikan harus segera diambil pada saat batas kritis terlampaui. Tindakan tersebut terencana, sehingga prosedur perbaikan telah ditetapkan sebelumnya dan terdokumentasi pada rencana HACCP. Prosedur perbaikan yang akan dilakukan telah dipastikan bahwa tidak ada dampak bagi keamanan produk. Pilihan tindakan perbaikan yang diambil jika terjadi penyimpangan adalah A. Produk diisolasi dan ditahan untuk dilakukan evaluasi keamanan. B. Dilakukan proses ulang. C. Proses dilanjutkan ke tahap berikutnya di mana penyimpangan pada tahap tersebut dapat segera dikendalikan pada tahap selanjutnya. D. Produk dimusnahkan. 6. Prosedur verifikasi merupakan suatu kegiatan penerapan metode, prosedur pengujian dan analisis, maupun tindakan evaluasi lainnya sebagai tambahan pada sistem monitoring, pemantauan, guna mengetahui dan memastikan tingkat kesesuaiannya terhadap sistem HACCP, Yeswa, 2013. Kalibrasi dilakukan pada peralatan dan instrumen yang digunakan dalam monitoring atau verifikasi. Hal ini untuk menjamin keakuratan pengukuran. Jika peralatan pengolahan telah dilengkapi indikator pengukuran, seperti alat pengukur suhu, maka peralatan tersebut secara periodik dikalibrasi. Pengujian mikrobiologi 21 dilakukan pada produk akhir untuk memberikan keyakinan yang tinggi bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Kegiatan verifikasi dapat dilakukan setiap tahun. Satu kali verifikasi dapat dilakukan setiap saat, jika, Dian, 2018, A. Ada perubahan bahan baku. B. Ada perubahan proses atau kondisi proses. C. Ada kasus atau pengaduan yang merugikan. D. Terjadinya penyimpangan atau deviasi yang berulang. E. Adanya informasi baru tentang potensi bahaya atau tindakan pengendalian, distribusi atau praktek penanganan konsumen yang baru. 7. Pemeliharaan catatan penyimpanan dokumen menurut THR, 2005. Prosedur dokumentasi dan penyimpanan dokumen memiliki beberapa tujuan, yaitu A. Bukti keamanan produk berkaitan dengan prosedur dan proses yang ada. B. Jaminan pemenuhan terhadap peraturan. C. Kemudahan pelacakan penelusuran dan peninjauan catatan. D. Dokumentasi data pengukuran menuju catatan permanen mengenai keamanan produk pangan. E. Sumber tinjauan data yang diperlukan pada proses audit HACCPF. Rekaman catatan HACC dapat lebih terpusat pada isu keamanan pangan sehingga mempercepat proses identifikasi masalah. G. Membantu mengidentifikasi lot ingredient, bahan pengemas, dan produk akhir apabila timbul masalah keamanan pangan yang memerlukan prosedur penarikan produk dari pasaran sesegera mungkin. 22. Daging ayam. Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik, karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dengan perbandingan jumlah yang cukup.
Selain itu serat-serat dagingnya tergolong dalam jenis yang pendek dan lunak sehingga mudah dicerna. Konsumsi daging unggas akan menghasilkan jumlah kalori rendah apabila dibandingkan dengan nilai kalori daging sapi atau babi. Oleh karena itu daging unggas dapat dipakai sebagai pilihan makanan yang baik. Mujtadi, 2010. Yang termasuk ke dalam jenis unggas-unggasan adalah ayam, itik, dan burung. Pada prinsipnya hampir semua unggas dapat digunakan sebagai sumber daging. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang mudah untuk ditemukan di pasaran. Daging ayam menduduki posisi sangat penting karena ayam menjadi pemasok daging terbesar di atas daging sapi. Daging ayam jauh lebih murah dibandingkan dengan daging lainnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengkonsumsinya. Jenis ayam yang potensial sebagai sumber daging dikenal sebagai ayam pedaging. Daging ayam merupakan sumber protein tertinggi ditinjau dari aspek gizinya. Daging ayam merupakan bahan pangan berkualitas tinggi. Daging ayam di samping merupakan sumber protein tinggi, juga mengandung vitamin B kompleks dan sumber yang baik dan penting dari lemak dan asam amino esensial serta merupakan sumber mineral yang cukup lengkap. Selain itu, serabut-serabut dagingnya empuk dan mudah dikunyah, mudah dicerna dan memiliki potensi rasa yang khas yang umumnya disukai. Anjarsari, 2010. 23. Selain itu daging ayam mengandung vitamin dan mineral yang jumlahnya relatif rendah dan vitamin daging ayam meliputi niacin, riboflavin, tiamin, dan asam askorbat, sedangkan mineral dalam daging ayam terdiri dari natrium, kalium, magnesium, kalsium, besi, fosfor, sulfur, klor, dan iodin. Anjarsari, 2010. Jenis ayam yang terdapat di pasaran adalah daging ayam kampung, bukan ras, dan daging ayam broiler, ras. Menurut Purba dan kawan-kawan, 2005, diacu dalam Situmorang, 2008. Daging mengandung air bebas dan nutrisi yang tinggi, serta tidak memiliki pelindung setelah disembelih, sehingga mudah dan cepat dicemari oleh mikrobia perusak. Ciri-ciri daging yang telah mengalami kerusakan adalah adanya perubahan tekstur menjadi lunak dan berair, kandungan kimia berubah, serta aroma menjadi bau busuk. Menurut Purba DKK, 2005 diacu dalam Situmorang, 2008, mutu dari daging pada umumnya ditentukan oleh a. Kelezatan bahan, palatability, yang terdiri dari keempukan, tenderness, berair, juiciness, warna, aroma, dan cita rasa. B. Sifat fisik bahan yang terdiri dari kekenyalan, resilience, kekukuhan, firmness, pengikatan, binding, dan kekerasan, dryness. C. Kandungan nutrisinya berupa air, protein, lemak dan mineral serta vitamin D. Kandungan mikrobia. J. Cemaran mikroba pada daging ayam. Cemaran adalah bahan yang tidak dikehendaki ada dalam makanan yang mungkin berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses produksi makanan. 24. Dapat berupa cemaran biologis, kimia, dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Badan POM RI, 2012, cemaran yang terdapat pada daging ayam menurut BSN, 2009, adalah sebagi berikut. 1. Coliform. Kelompok bakteri coliform terdiri dari beberapa genus bakteri termasuk famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini berbentuk batang, tidak membentuk spora, bersifat gram negatif,
Memfermentasi laktosa dalam waktu 24 jam pada suhu 44,5 derajat Celcius, dan dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Bakteri ini merupakan mikroba indikator. Keberadaannya mengindikasikan adanya bakteri patogen lain karena bakteri patogen biasanya berada dalam jumlah sedikit sehingga sulit untuk memonitornya secara langsung. Coliform dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, hepatitis, gastroenteritis, disentri dan infeksi teling dengan gejala seperti demam, mual, atau kram perut diakibatkan oleh patogen yang memasuki tubuh melalui mulut, hidung, telinga, atau kulit terluka. BSN 2009, bakteri ini berada dalam air, tanah, dan sistem pencernaan hewan dan berada dalam jumlah banyak di dalam feses dan saluran cerna manusia dan hewan berdarah panas lainnya, serta dapat memasuki cairan tubuh melalui kotoran manusia dan hewan. Untuk menentukan jumlah bakteri dalam contoh, dapat dilakukan dengan membiarkan dan menghitung koloni bakteri coliform tersebut. Selain itu juga digunakan metode APM, angka paling mungkin, jika dalam pengujian APM ditemukan sejumlah bakteri. Hal itu menunjukkan tingkat kontaminasi. BSN 2009. 25.2. Escherichia coli. Escherichia coli, E. coli, merupakan bakteri berbentuk batang pendek, kokobacil, gram negatif, ukuran 0,4 mikron, O07x14 mikron, dan beberapa strain E. coli yang patogen dan non-patogen. E. coli non-patogen ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal dan berperan dalam pencernaan pangan dengan menghasilkan vitamin K dari bahan yang belum dicerna dalam usus besar. Batas maksimum E. coli pada daging ayam adalah 1x10 1 koloni G. E. coli dapat menyebabkan infeksi saluran urin dan juga penyakit lain seperti pneumonia, meningitis dan traveler's diarrhea. BSN 2009-3. Salmonella. Salmonella adalah bakteri patogen, berjenis gram negatif, bersifat anaerobik fakultatif, dan berasal dari famili Enterobacteriaceae. Salmonella dapat melakukan dua jenis proses metabolisme dalam tubuhnya, yaitu metabolisme oksidatif dan fermentatif. Salmonella dapat tumbuh pada rentang suhu 5 hingga 45-47 dengan rentang suhu optimal 35-37. Semua jenis bakteri yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae sangat sensitif terhadap panas, tidak terkecuali Salmonella. Proses pasteurisasi pada suhu 72 selama 15 detik sudah cukup untuk membunuh Salmonella. Salmonella dapat tumbuh pada medium dengan kisaran pH 4,59,0 dengan pH optimal pada kisaran 6,57,5. Salmonella juga dikenal sebagai bakteri yang tahan terhadap kadar air, AO. Salmonella dapat tumbuh subuh pada AO 0,945 dan 0,999, Luning et al. 2006. 18. Jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab keracunan makanan, jika kriteria yang ditetapkan dalam rancangan HACCP dirasakan belum mantap, atau jika ada saran dari instansi yang berwenang. Pola penerapan dan pengembangan sistem HACCP dalam industri pangan pada dasarnya untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan, misal, bahan mentah.
ingredient dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, resiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan. Kemudian untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan implementasi HACCP perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Komitmen manajemen. Keberhasilan penerapan implementasi sistem HACCP sangatlah tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja melainkan juga dalam tindakan. Seluruh karyawan dan staf nantinya harus tahu bahwa manajemen adalah yang paling bertanggung jawab memikul beban tugas implementasi ini. Dengan demikian segala sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi HACCP harus disediakan baik manusia maupun peralatan, sarana, dokumentasi, informasi, metode, lingkungan, bahan baku dan waktu. 2. Pembentukan tim HACCP. Setelah pimpinan puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap program keamanan pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan dan pengembangan sistem HACCP. 19 anggota tim implementasi HACCP sebaiknya terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu, multidisiplin, yang mempunyai pengetahuan dan keahlian spesifik yang tepat untuk produk. Dalam hal ini anggotanya tidak perlu dibatasi dan dapat berasal dari bagian produksi, pengendalian mutu atau QC, jaminan mutu, QA, manufacturing, keteknikan, engineering, R&D serta sanitasi. Mereka merupakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pekerjaannya masing-masing sehingga informasi teknis dan masukan, input, dari mereka bermanfaat untuk mengembangkan sistem HACCP secara efektif dan benar. 3. Pelatihan tim HACCP. Individu personil yang terpilih dalam tim HACCP kemudian diberi pelatihan, training, mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya, misalnya tentang hazard dan analisisnya. Peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi HACCP dan lain-lain. Pelatihan dan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, dan mengembangkan keahlian, skill, personil yang bersangkutan guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelatihan dapat dilakukan oleh tenaga ahli berasal dari dalam perusahaan sendiri atau tenaga ahli dari luar perusahaan atau konsultan manajemen HACCP yang dapat memberi bantuan dalam implementasi HACCP tersebut. 4. Deskripsi produk. Tim HACCP yang telah dibentuk dan disusun selanjutnya harus mendeskripsikan menggambarkan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat diproduksi. Dalam hal ini keterangan atau karakteristik yang lengkap mengenai produk harus dibuat, termasuk keterangan mengenai komposisi, ingredient, formulasi, daya awet dan cara distribusinya. Semua 20 informasi tersebut diperlukan oleh tim HACCP untuk melakukan evaluasi secara luas dan komprehensif. 5. Identifikasi penggunaan konsumennya. Kemudian tim HACCP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk.
Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Pada kasus, harus dipertimbangkan kelompok populasi masyarakat beresiko tinggi. 6. Penyusunan bagan diagram alir proses. Bagan diagram alir proses harus disusun oleh tim HACCP. Setiap tahap dalam proses tertentu harus dianalisis untuk menyusun bagan alirnya. Dalam menerapkan HACCP untuk suatu proses, pertimbangan harus diberikan terhadap tahap sebelum dan sesudah proses tersebut. Tujuan dibuatnya alir proses adalah untuk menggambarkan tahapan proses produksi secara dalam industri pangan yang bersangkutan serta untuk melihat tahapan proses produksi tersebut menjadi mudah dikenali. Bagan diagram alir proses ini selain bermanfaat membantu tim HACCP dalam melaksanakan tugasnya, dapat pula berfungsi sebagai pedoman berikutnya bagi orang, personil, atau lembaga lainnya, pemerintah dan pelanggan, yang ingin mengetahui tahap proses produksi pangan yang dibuatnya sehubungan dengan kegiatan verifikasinya. 7. Menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses. Tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang sebenarnya di pabrik dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses, dan jika perlu mengubah diagram alir proses bila ditemukan hal yang tidak sesuai atau kurang sempurna. Dengan demikian, bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat dan kurang sempurna, dapat dilakukan modifikasi. 21.8. Menerapkan 7 prinsip HACCP. 7 prinsip penting HACCP yang harus diterapkan adalah: penerapan prinsip 1. Membuat daftar bahaya yang mungkin timbul dan cara pencegahan untuk mengendalikan bahaya. Penerapan prinsip 2. Menetapkan titik kendali kritis, CCP sama dengan Critical Control Point. Penerapan prinsip 3. Menetapkan batas limit kritis untuk setiap titik kendali kritis, CCP. Penerapan prinsip 4. Menetapkan sistem prosedur pemantauan untuk setiap CCP. Penerapan prinsip 5. Menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Penerapan prinsip 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar. Penerapan prinsip 7. Membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem HACCP. Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. 22 KESIMPULAN Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pola HACCP sekarang mulai diakui dan diterapkan di seluruh dunia termasuk Uni Eropa. Bahkan telah diadopsi Codex Alimentarius Commission sebagai acuan dalam pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan industri pangan. HACCP ini pun dapat diterapkan pada seluruh rantai produk makanan, mulai dari produksi primer sampai ke konsumen akhir. Selain meningkatkan jaminan keamanan pangan food safety assurance, keuntungan lain dari HACCP adalah penggunaan sumber daya secara lebih baik dan pemecahan masalah dapat lebih cepat. Penerapan HACCP juga sesuai dengan implementasi sistem manajemen mutu, misalnya seri ISO 9000, dan merupakan sistem terpilih dalam manajemen keamanan pangan.
Daftar Disuruh enggak? Yes. Terus?